Ayo. Media itu apa? Alat untuk mengefektifkan Kerjaan. Baik. Yang belakang tadi mana? Ayo, apa? Putra, media itu apa? Tadi. Alat untuk mempermudah dalam hal kerja. Sarana atau alat untuk menyampaikan suatu pesan, ide dan gagasan kita, seperti contohnya media komunikasi, media TV dan yang lain-lain, radio. Baik. Yang baru pada Wadah mungkin dulu tepat. belakang media itu apa? Ada? Wadah atau perantara di mana di dalamnya untuk berkreasi, media dakwah, menyebarkan informasi. Baik, oke. Berikutnya teknologi. Teknologi itu apa? Teknologi yang setiap saat kita pakai, setiap saat kita lakukan, ya. Terlepas dari handphone, ada teknologi itu luas ya. Bisa jadi kita sebagai teknologinya. Manusia itu teknologinya. Nih di sini tadi Akang Teteh menyampaikan ini. Ada kaitannya dengan medianya dan teknologinya ada? Ini saat tidak ada yang mempresentasikan. Ketika kita melihat ini bercerita tidak? Bercerita tidak? Menyampaikan pesan nggak gambar ini? Menyampaikan pesan? Ada sebuah pohon, ya. Kemudian ini ada layang-layang yang nyangkut di pohon dan dia punya harapan, ya. Walaupun ini kelompok layangan sebetulnya, ya. Nah, karena kelompok layangan, di layang-layangnya disangkutin di pohon. Ini luar biasa ya, ide-idenya gitu ya. Kan layang-layang tadi menurut Kang Jai, ketika anginnya bertiup kencang lebih tinggi dia terbangnya. Tapi kalau dia terbang lebih tinggi tidak akan ketangkap oleh gambar. Maka biar tertangkap oleh gambar dan dibaca oleh semua orang mendapatkan informasi, maka si layang-layang itu disangkutkan di pohon harapan kelompok layangan gitu, ya. Nah ini menyampaikan pesan dari 8 orang anggota. 8, 7. 8. Nah, 8 orang anggota ini menyampaikan keinginannya, harapannya. Tanpa seperti ini kan, Akang Teteh dari teman-teman tidak akan tahu harapan dari teman kita. Ya, di kelompok ini disampaikan. Ini juga sama ya. Kalau ini lebih detail, walaupun mungkin ini belum rinci gitu ya. Dari masing-masing orangnya ini belum rinci. Di sini lebih singkat lagi harapannya. Semut. Dari kelompok semut ini, semutnya menuju atas ya, tapi dia punya harapan. Harapan yang di kelompok semut ini bercerita. Ya. Jadi seorang guru, tapi dia punya kepribadian semut. Setiap orang disapa lebih dulu. Saling menyapa juga begitu ya. Sok semut kemana-mana ada temennya pasti dia. Kita perhatikan si semut itu kayak bersalaman, kalau kata anak kecil mah lagi bersalaman nih gitu ya. Nah, padahal ini mempunyai filosofinya seperti itu, dikaitkan. Walaupun tertulis singkat, ya, tertulis singkat di sini guru, pengusaha dan sebagainya. Perorangan punya harapan. Dan jadi guru, walaupun beberapa orang di sini ada tertulis jadi guru, tapi berbeda. Ada yang jadi guru profesional, ada yang jadi guru ingin menyampaikan saja, atau jadi guru sendiri-sendiri gitu ya. Nah, kemudian ini pohon harapan yang ketiga. Ini kelompok apa? Tadi apa namanya? Nggak disebut, nggak ditulis ya. Nanti ditulis ya. Itu semut, itu layangannya. Ini pohon harapan kelompok 1 aja. Ya, ininya masih dengan ini ya. Nah, ini juga sama. Ini ada. Ibu pikir yang kecil-kecilnya itu harapan
turunan dari harapan yang besar. Bisa di sini ditulis. Jadi kalau misalnya Ibu contohkan dulu jadi guru profesional, berarti kita harus melatih diri dengan public speaking, gitu ya. Tapi nggak masalah. Ini sebuah gambar yang berkaitan dengan apa tadi? Pelantara menyampaikan apa namanya tadi? Media. Teknologi masuk tidak? Masuk. Karena teknologi itu apa yang kita lakukan setiap saat, keseharian. Kadang-kadang kita ngeh, ya, kadang-kadang kita tidak, gitu ya. Baik, dengan apa yang akan Teteh lakukan hal ini? Inspirasi apa yang Teteh dapat saat memproses membuat pohon harapan ini dan mempresentasikan? Apa inspirasi yang akan Teteh dapat dari sini? Dimulai dari Teteh, silakan. Inspirasinya apa? Inspirasi untuk diri sendiri. Apa? Inspirasi dari proses pembuatan media dan teknologi melalui kelompok 8 orang ini. Ini terwujud nih, ya. Waktu itu kan belum apa-apa. Akang Teteh inspirasinya kita menjadi, nah contoh ya, kita mendapat keluarga baru di kelompok 8 ini. Dan ada keinginan-keinginan dari teman-teman yang kita tahu. Saya terinspirasi dengan semangatnya menjadi guru profesional, semangatnya menjadi pengusaha, begitu. Jadi kita tahu dari situ, atau apapun lah, itu salah satu contoh aja dari Ibu. Kenapa nih? Ya siap. Dari belakang? Dari bawah dulu. Oke, dari Putra dulu. Nggak apa-apa, yuk. Tadi, ya, inspirasinya menjadi semangat atau gimana? Inspirasi yang saya dapatkan dari hasil yang dibuat dari pengamatan kelompok saya, terutama khususnya yang pertama yang menginspirasi itu banyak teman-teman yang mempunyai harapan untuk menjadi guru. Karena kalau di lingkungan luar selain di sini jarang saya temui orang yang harapannya menjadi guru kalau di lingkungan saya. Sip, oke. Terima kasih. Mungkin inspirasi saya itu lebih menjadi termotivasi oleh teman-teman karena mimpi dari teman-teman semua itu sangat luar biasa bagi saya pribadi. Oke, baik, Kang Rahman. Jadi proses yang dibuat ya, yang dilalui dari minggu lalu hingga sekarang. Nah, yang Kang Rahman dapat inspirasinya apa? Inspirasi saya menjadi semakin istiqomah karena alhamdulillah dari apa yang saya harapkan dan juga cita-citakan itu sudah berjalan dengan baik dan dengan lancar, dan oleh karena itu saya hanya berdoa dan meminta untuk diistiqomahkan terutama dalam kebaikan-kebaikan dan jalan-jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Baik. Kang Jaen. Inspirasi yang Kang Jaen dapat dari proses kelompok apa yang menampilkan kelompok smooth dan kelompok layangan dan mendapat informasi dari teman-teman, harapan dari teman-teman. Inspirasi. Baru dulu. Ayo, apa pasok? Inspirasi yang ada Bu? Ya. Inspirasi dari yang lahir dari hasil yang pertama kebersamaan, yang kedua pengompatan, yang ketiga yang dimana semua punya harapan dan cita-cita yang insya Allah cita-cita tersebut dapat terwujud pada waktunya. Terus yang keempat dan terakhir karena apa ya, pernah baca Bu satu pernyataan Rasulullah SAW pernah
mengibaratkan atau mengumpamakan guru terhadap dunia ya. Karena dulu waktu Rasulullah memberikan pernyataan bahwa guru Rasulullah itu seperti seorang musafir atau orang yang bersama orang tersebut tinggal di pohon tersebut sebelumnya jadi apa ya, pohon itu ibaratkan tempat istirahat dan dunia itu ibaratkan pohon tersebut gitu. Dunia itu ibaratkan dia beristirahat sehingga ke pohon tersebut kemudian dia mencapai ke luas tujuan atau mencari luas tujuan. Jadi dunia itu hanya sebentar dan pohon itu menjadi terus dunia seperti itu. Baik, oke, terima kasih Kang Bare. Udah Kang Dian? Siap. Bagi saya sendiri sih, kalau dari masalah inspirasi yang saya dapatkan, ya mungkin kebersamaan kelas yang terasa. Yang kedua, segmen-segmen kehidupan seseorang yang bersama ini dengan kita itu bisa terlihat dari dini, harapan-harapan mereka seperti apa. Dan yang di sisi lain yang ingin saya sampaikan terakhir adalah semoga harapan-harapan kita semua bisa terwujud, sukses dunia dan akhirat, dan yang terpenting jangan sampai melupakan teman perjuangan. Baik, oke, terima kasih Kang Jen. Ayo, ini ayo Kang Nova. Kang Bimpah. Dor. Bu. Ya, silakan. Ini inspirasi yang dapat Ilham ambil dari kemarin sampai saat ini gitu. Itu untuk mencapai suatu sukses, karena sukses itu setiap orang mempunyai makna tersendiri ya. Jadi sukses menurut Ilham sendiri yaitu sukses di dunia dan di akhirat gitu bosnya. Karena hidup ini tidak hanya di dunia gitu, tapi nanti kehidupan yang abadi itu nanti di akhirat gitu. Iya, baik. Oke, kenapa? Jadi inspirasi dari kelompok layangan ini yaitu mungkin dari filosofinya itu sendiri ya Bu. Jadi layangan ini emang apa ya, nilainya itu tidak terlalu berharga, tapi ketika kita masih kecil tuh sering dikejar gitu. Nah dari situ apapun mimpi kita, walaupun itu misalnya diremehkan oleh orang lain, kita harus tetap mengejar harapan itu. Baik, oke Kang. Sopar somut ya Bu. Iya. Untuk tadi rekan yang sudah menyampaikan impiannya itu cukup menginspirasi bagi saya, karena kan memang saya juga ingin seperti itu kayak tadi Tawili menghafal 30 kata Hikmi ingin kecanduan ibadah, kayak kalau kata Bapak Ilham itu ingin punya istri soleh, jadi soleh inspirasi. Ayo Kang Isal. Terus tim Punya istri 4. inspirasinya adalah kita menjadi termotivasi oleh harapan-harapan orang lain, dan saya merasa termotivasi untuk menjadi lebih baik dan berguna bagi orang lain. Baik, oke. Siap, Kang. So far inspirasi yang saya dapatkan dari kelompok selain kerjasama, terus ketekunan, terus juga harapan-harapan orang lain yang mungkin bisa kita teladani gitu kan, bisa kita tiru seperti ya saudara Alma, saudara Nova, dan inspirasinya Masya Allah gitu kan. Semoga bisa terwujud gitu. Amin. Amin. Ayo, Kang. Inspirasi saya dari tiap kelompok itu mereka memiliki tujuan masing-masing, dan dari tujuan masing-masing itu menjadi motivasi kita untuk semua. Jadinya untuk membangun semangat jiwa masing-masing. Ayo, sekarang Putri nih, Putri. Udah terbuka kan? Udah terbuka? Nah, oke. Dari tengah dulu. Inspirasi
inspirasi saya dari kelompok. Mungkin kalau Isna lebih bisa diterima, jadi lebih berani gitu. Lebih berani, oke. Ya, ada juga lebih pede gitu. Lebih pede. Sama lebih berani buat mencapai semua harapan yang ada. Asik, iya. Kalau aku kan Bunga dan Deden itu melambangkan keberanian. Jadi untuk mencapai harapan itu pasti membutuhkan keberanian yang lebih gitu. Iya, baik. Nah, Bunga dan Deden juga di situ kan banyak orang yang bilang bunga itu kan terlihat indah ya. Nah, semoga harapan-harapan kita ke depannya lebih indah lagi. Baik, ke depan dulu. Ya, boleh. Jadi di kelompok wayangan itu saya mendapatkan inspirasi lebih bersemangat gitu untuk menggapai harapan-harapan saya, dan berkat kerja keras dan juga kekompakan dari teman-teman kelompok wayangan, saya jadi ingin meningkatkan lagi kerukunan dan kekompakan itu gitu kan, dan mewujudkan semua harapan. Oke, bentar ke belakang nih. Dari kelompok layangan saya termotivasi dari luar biasanya harapan mereka agar jadi ada semangat buat aku jadi menggapai cita-cita. Siap, ya Teteh. Inspirasi yang ada di kelompok ini mungkin saya sangat menginspirasikan sekali ya, yang dimana inspirasi tersebut saya bisa lebih semangat dalam menggapai harapan dan cita-cita saya tersebut gitu, dikarenakan di sisi lain karena saya mendengar gitu, melihat harapan-harapan teman kelompok saya gitu, yang dimana harapan mereka itu sama-sama yang sangat menentukan gitu ya, sangat hebat sekali gitu harapan-harapan mereka gitu, dan pada intinya semoga harapan kami itu bisa terwujudkan gitu sesuai dengan harapannya. Baik, oke. Dari saya untuk lihat kelompok layangan, harapan-harapannya dari teman-teman lebih semangat lagi, dan mudah-mudahan harapannya teman-teman terwujud semuanya. Terus juga if you think you can do it, pasti semua kalian pasti semuanya bisa melakukan itu semuanya cita-cita. Siap. Iya, Teh mau udah di belakang. Ya. Jadi ikut termotivasi sama teman-teman yang punya harapan yang sama, ikut semangat untuk mencapai harapan-harapan itu. Baik, bentar ya. Kejauhan dari sini, dari belakang dua orang lagi nih. Punya inspirasi apa nih setelah proses pembuatan pohon harapan? Agak keras. Ngaharewa setelah. Ayo. Baik, oke Teh. Dari layangan ini mengajarkan kita supaya berani untuk menghadapi tantangan yang lebih besar ke depannya saat cita-cita kita itu menghadapi suatu kenyataan. Dan meskipun dalam gambar ini layangan itu terhambat oleh pohon, meskipun saat cita-cita kita terhambat oleh suatu masalah, kita tetap harus berikhtiar, karena jika kita percaya kasih Allah pasti akan memberikan takdir yang terbaik untuk hamba. Baik, oke. Terima kasih untuk semuanya. Inspirasi dari 3 pohon harapan ini sudah tersampaikan.